Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang formula di Excel ya. Jadi ada pertanyaan di video saya sebelumnya dari Ibu Rosma. Pertanyaannya adalah ada nggak cara ngitung umur 5 tahun ke depan? Jadi menghitung umur setelah ditambah beberapa tahun ke depan. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah membuat tabel, ada tanggal awal seperti ini. Kemudian akan ada penambahan berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun. Dan hasilnya seperti apa. Nah, sekarang saya coba masukkan ya. Ini tahunnya 83. Pertama adalah tahun 83. Ketika saya masukkan di sini tambahan 2 tahun. Nah, di sini munculnya adalah 85. Kalau misalkan tahunnya saya ganti menjadi 10 tahun, otomatis menjadi harusnya kan 93 ya. Kita enter dan munculnya adalah 93. Untuk bulan juga sama. Ketika di sini bulan awalnya adalah 5, ketika saya tambah jadi 4, maka otomatis harusnya bulan 9 ya. Nah, seperti ini. Ini bulan 9. Terus hari juga sama. Di sini 25, tanggal 25. Ketika saya tambah menjadi 25 hari lagi, maka harusnya di sini sudah ganti bulan ya. Kita enter dan hasilnya adalah tanggal 20 bulan 10 tahun 93. Nah, gimana cara membuat seperti ini atau formulanya seperti apa? Silahkan bisa menyimak pada video berikut ini. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama adalah kita menyiapkan data tanggal awal dulu. Ya, tanggal awal seperti ini. Untuk formatnya itu wajib date atau tanggal ya. Di sini di blok, terus kemudian formatnya harus date, short date atau long date sama saja. Untuk formatnya mau pakai garis miring, pakai strip ataupun spasi, boleh nggak masalah. Yang penting formatnya adalah format tanggal atau format date. Terus kemudian kita siapkan 3 kolom tambahan di sini. Misalkan kalau cuma mau menambahkan tahun saja, berarti untuk hari dan bulannya di delete ya. Ini saya buatkan semuanya saja sekalian, baik itu hari penjumlahan hari, terus bulan ke depan dan tahun ke depan. Ini saya munculkan semuanya. Nanti kalau mau dipakai cuma tahun saja, berarti hari dan bulan dikosongi atau di delete. Nggak apa-apa ya. Terus kemudian ada kolom hasil. Nah, kolom hasil ini nanti setelah ditambah berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari ya. Untuk hasil ini juga nanti formatnya wajib dalam format date atau tanggal seperti ini. Supaya nanti bisa muncul dalam bentuk format tanggal ya. Oke, sekarang kita pahami formulanya dulu. Formula yang saya pakai adalah formula date seperti ini. Jadi sama dengan date, huruf besar huruf kecil sama saja ya, nggak masalah. Yang penting tulisannya adalah date. Terus dalam kurung, di sini untuk formatnya adalah tahun dulu ya, jadi nanti untuk menghitung berapa tahun penjumlahannya seperti apa, itu di depan adalah ngitung tahun dulu, tahun bulan baru hari, bukan hari bulan tahun tapi tahun bulan hari. Ingat-ingat, jadi jangan sampai kebalik. Kita coba tulis sama dengan seperti ini. Terus formulanya adalah date ya, date-nya mau besar mau kecil nggak masalah, sama saja ya. Date seperti ini, terus kurung buka. Nah, di sini kan muncul ada year, ada month, ada day. Ini formatnya adalah tahun dulu ya. Jadi bukan day, month, year, tapi year, month, day. Jadi tahunnya dulu. Nah, sekarang kita hitung tahunnya. Jadi tahunnya itu ambil dari mana? Nah, ambil dari tanggal awal di sini, yaitu yang 1983. Maka saya tulis di sini year. Nah, seperti ini. Ambil dari mana? Ambil dari sini. Jadi tahunnya adalah ambil dari yang ini, yang 1983 ya. Terus kurung tutup. Jadi ini fungsinya adalah mengambil tahun dari sel B4. Nah, kemudian tahun ini kan rencananya mau ditambah dengan penambahan tahun yang muncul di sini kan. Ketika tahun di sini dimasukkan angka 5, maka otomatis tahun yang di sini di awal ditambah dengan tahun yang tertulis di sini. Maka saya tulis di sini plus atau dijumlah atau ditambah dengan ini yang di sini ya. Jadi tahun yang di sini. Jadi tahun yang 83 atau tahun awalnya ditambah dengan tahun penambahan ini, mau ditambah tahun berapa tahun. Nah, seperti itu. Ini untuk pertama adalah tahun. Terus kemudian berikutnya adalah bulan atau month. Maka saya tulis, saya ketik titik koma untuk pemisahnya. Ini pemisahnya adalah titik koma ya. Nah, sekarang untuk month-nya atau bulannya. Nah, bulannya juga sama seperti ini. Month. Terus kemudian kurung buka seperti ini. Nah, month-nya mau diambil dari mana? Sama kayak tadi ya, ambil dari tanggal awal, terus kurung tutup, terus ditambah. Nah, sekarang penambahan bulannya itu diambil dari mana? Nah, tadi untuk tahun adalah di sini, sekarang bulannya adalah di sini, di kolom D ya.
di sini kolom D. Nah, seperti itu. Jadi nanti bulan awalnya adalah bulan 5 ditambah dengan berapa bulan di sini diambil dari kolom D. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hari. Nah, hari ini yang terakhir ya. Dipisahkan dengan titik koma lagi seperti ini. Terus kemudian tulisannya adalah day. Nah, seperti ini, day atau hari. Nah, diambil dari mana lagi? Sama kayak tadi, diambil dari sel yang tanggal awal yang ini. Terus kemudian kurung tutup, ditambah. Nah, ditambahnya sel yang mana? Yaitu sel atau kolom yang C ini. Nah, jadi nanti tanggal yang awal ini akan ditambah dengan berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Seperti itu ya. Ini formulanya. Nah, kalau sudah, dikurung tutup, terus enter. Nah, seperti ini ya. Untuk formatnya ini mau long date atau short date bebas. Ini saya samakan saja ya, biar nanti nggak bingung. Oke, ini masih sama ya. Jadi 25 bulan 5 1983. Ini juga sama, persis. Karena apa? Karena ini belum ada penambahan baik itu tahun, bulan maupun hari. Nah, sekarang saya coba untuk tahunnya saya tambah menjadi 7 tahun. Jadi dari 83 tahun 83 ditambah 7 tahun, maka hasil akhirnya adalah harusnya berapa? Harusnya 1990 ya. Saya coba enter. Nah, seperti ini. Hasilnya kan ini sudah muncul. Artinya tanggal awal ini ditambah 7 tahun, hasilnya ini ya. Jadi untuk hari dan bulannya masih kosong, tidak ditambah berapa bulan, tidak ditambah berapa hari. Ini masih kosong ya. Cuma ditambah 7 tahun saja. Nah, sekarang saya coba tambahkan bulannya juga. Di sini bulan 5, aslinya adalah bulan 5. Nah, kalau bulannya saya tambah menjadi 3, jadi 3 bulan, harusnya menjadi bulan ke-8 ya di sini kan. Nah, kita coba enter dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini artinya formulanya sudah berjalan, yaitu untuk tahun dan bulan. Nah, sekarang yang hari yang terakhir. Di sini pertama tanggal awalnya adalah tanggal 25. Saya tambahi menjadi 20 hari. Nah, ini harusnya kan bukan tanggal 45 ya, tapi harus menyesuaikan dengan format tanggal, yaitu maksimal 30 ya. Otomatis nanti untuk bulannya akan bertambah ya, bukan bulan 8, tapi nambah 1 bulan lagi menjadi bulan 9. Nah, tapi nanti untuk maksimalnya tanggalnya kayak tadi maksimal 30 atau 31 sesuai dengan bulannya. Oke, saya coba enter. Hasilnya seperti apa dilihat. Nah, seperti ini. Bulannya udah naik menjadi bulan 9, terus tanggalnya menjadi tanggal 14. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk hari, bulan, dan tahun sudah bekerja, sudah berjalan formulanya. Ini kalau saya ganti-ganti, maka otomatis untuk hasilnya juga akan menyesuaikan. Ini untuk tanggal awal juga bisa diganti nih, misalkan dari tanggal sekarang itu tanggal 22 bulan 10 tahun 2022. Nah, ini misalkan saya mau lihat 10 hari, 10 bulan, 10 tahun ke depan, itu tanggal berapa? Nah, ini tanggal 1 bulan 9 tahun 2033. Nah, seperti itu ya. Ini tanggal awal bisa diedit, nanti bisa di custom, terus hasilnya atau formula yang ini bisa di copy saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan menyesuaikan di sini ya. Nah, di sini kan untuk formulanya sudah ada, ini sudah cocok, sudah tinggal dimasukkan saja berapa tanggalnya. Misalkan tanggal saya yang saya tambahkan 15, terus misalkan ini 5, ini 8. Ini sudah ada formulanya ya, sudah ada formulanya ini, maka otomatis akan bertambah. Seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman bisa mencoba formulanya ini. Oh ya, untuk file ini nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, langsung inputkan ini file yang sudah jadi, dan nanti teman-teman bisa mengedit atau bisa mengcustom sesuai dengan keperluan teman-teman semuanya. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial yang lain, silakan langsung saja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan kalau bisa saya buatkan ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.